Saya kembali kepada Kiai Mas Duki Baidowi. Kiai Mas Duki, baru saja kita mendengarkan sidang penetapan atau sidang isbat 1 Ramadan 1442 Hijriah yang akan dimulai pada esok hari. Terkait dengan ibadah yang biasanya dilakukan bersama-sama pada saat bulan suci Ramadan. Kali ini ada pembatasan, meskipun juga ada pertanyaan terkait dengan siapa nanti yang mengawasi misalnya untuk lalu lalang, pertemuan di pintu misalnya, dan lain sebagainya. Tentu hal yang teknis. Bagaimana kemudian Kiai Mas Duki bisa menjelaskan ini? Ya, saya kira memang dijaga seperti apapun, ya. Kalau tidak ada kesadaran dan kedisiplinan dari kita semua, itu memang keefektifannya akan kurang. Oke. Tapi tetap saja harus ada manajemen yang dibangun di setiap masjid, takmir masjid, ya, itu harus melakukan pendisiplinan lewat kepengurusan yang ada di situ. Karena apa? Karena hanya disitulah saya kira kunci ketika pengumpulan itu terjadi orang-orang itu, dan dia mesti berdisiplin. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan hanya beranggapan, ya, sebagai umat Islam itu yang dianggap ibadah itu kan tarawehnya. Jadi misalnya sholat Isya itu ibadah, sholat taraweh itu ibadah, distancing sosial itu dianggap bukan ibadah, itu kan dianggap hanya himbauan pemerintah. Padahal itu juga adalah bagian dari ibadah yang sangat penting. Karena menjaga jiwa. Iya, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu adalah tujuan bersyariah. Nah, itulah yang dari para mubaligh, dari para khatib, ya, untuk memberikan pemahaman bersama ketika di masjid, bahkan ketika kultum taraweh itu, saya kira itu yang diutamakan terlebih dahulu, bahwa ibadah itu tidak hanya yang sekedar ritual, ya. Yang tidak kalah penting adalah bahwa kita melaksanakan menjaga dari bahaya itu adalah kewajiban malah. Taraweh malah sunat, kan. Tapi kita menghindari dari bahaya itu wajib hukumnya secara agama. Nah, itu saya kira yang mesti kita artinya dalam pelaksanaan di masjid misalnya, ini kita belum bicara soal sholat id, ya, nanti pada saat akhir Ramadan di awal Syawal nanti pada saat Lebaran, pada saat sholat tarawih, sholat wajib, ya, itu tetap harus diberlakukan physical distancing, menjaga jarak. Kan biasanya lurus dan rapat begitu, ya. Sekarang lurusnya iya, tapi rapatnya direnggangkan. Betul. Saya kira himbauan agama itu sekarang memang menjadi tidak kita ikuti secara utuh keseluruhan. Jadi hanya luruskan dan tidak rapatkan, kan, seperti itu. Nah, dan itu memang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Iya, dan itu tetap harus dijaga, ya, Pak Kiai, ya. Harus. Saya kira justru kedisiplinan itu yang mesti kita bangun, bahwa itu adalah bagian dari pemahaman keagamaan. Saya kira itu yang paling pokok. Karena apa? Karena mungkin juga banyak orang yang tidak paham, awam di bawah itu, bahwa kenapa kita harus mencapai apa yang disebut kekebalan komunitas. Ngerti nggak orang yang di bawah itu apa yang disebut dengan kekebalan komunitas? Saya kira khatib dalam kultum mesti menjelaskan apa itu kekebalan komunitas. Bahwa dari 270 juta penduduk, 70% itu sudah harus bebas dari COVID karena divaksin. Dan itu kita belum mencapai itu. Dan kalau kita belum mencapai itu, tadi ada berita yang kita ngeri-ngeri sedap juga di berbagai negara, ternyata udah kembali ke COVID yang lebih parah. Itu kan kita harus mudah-mudahan dijauhkan di kita. Dijauhkan itu. Dan jangan sampai Ramadan atau salat taraweh ataupun misalnya Lebaran itu dijadikan sebagai salah satu sebab untuk kemudian kita menjadi parah. Saya kira itu yang paling penting. Terakhir, Pak Kiai Mas Duki, juru bicara Wakil Presiden yang juga pimpinan dari Majelis Ulama Indonesia. Apa yang bisa disampaikan kepada seluruh publik di seluruh Indonesia terkait dengan pelaksanaan awal Ramadan, nanti juga akan ada Lebaran, juga akan ada tradisi mudik misalnya, yang kemudian dilarang dari tanggal 6 sampai tanggal 17 kalau tidak salah, tapi tentu ini tetap ada hasrat untuk pulang. Mungkin di luar tanggal itu bisa terjadi juga. Bagaimana mungkin pesan yang disampaikan oleh Kiai Mas Duki Baidowi? Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal, ya. Yang pertama bahwa
ajaran agama kita itu kita diperintahkan taat pada Allah. Yang kedua, kita taat kepada Rasulullah, utusan Allah. Yang ketiga, kita itu adalah diperintah untuk taat kepada pemerintah. Taat pada pemerintah sepanjang dalam tafsiran para ulama, taat pada pemerintah itu sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran. Nah, sementara apa yang diperintahkan oleh pemerintah saat ini terkait dengan COVID itu adalah korelatif dengan pemahaman keagamaan. Oleh karena itu saya kira taat pada pemerintah itu harus betul-betul kita laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masih berkaitan dengan itu, ini semua berkaitan dengan kebangkitan ekonomi kita. Bagaimana agar orang-orang tidak makin miskin. Bagaimana agar ibu kita, bapak kita, semuanya, anak-anak kita, saudara-saudara kita bisa bekerja kembali secara normal. Dan ini satu-satunya cara adalah bagaimana kita berdisiplin. Kalau memang memungkinkan bisa kita bertarawih di masjid. Kalau enggak, ya mari kita tarawih di rumah, itu akan lebih aman dan itu juga tidak mengurangi pahala yang kita bangun bersama-sama, kita berjamaah di dalam keluarga. Semakin disiplin, semakin menjaga kesehatan, semakin mungkin untuk kita kembali ke kehidupan yang lebih baik dan yang normal, betul. Yang normal, menuju normal. Mudah-mudahan tentu itu menjadi tujuan kita bersama, sekaligus kita juga mencapai kekebalan komunal atau kekebalan komunitas. Betul. 70% setidaknya yang kemudian harus divaksin terkait dengan hal itu. Oleh karenanya tadi disebutkan bahwa vaksin pada saat puasa itu tetap diperbolehkan, tidak membatalkan puasa, meskipun jangan sampai memudarati orang yang kemudian divaksin karena mungkin ada komorbid atau penyakit bawaan dan lain sebagainya. Betul, itu harus dilaksanakan karena itu fardu kifayah ya, untuk mencapai kekebalan komunitas itu adalah fardu kifayah. Baik, terima kasih Kiai Haji Masduki Baidowi, juru bicara Wakil Presiden Republik Indonesia dan juga pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam.